Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afnan Nurbilasari dari program studi ilmu gizi semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 211011023. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem pangan dengan mata kuliah ekologi pangan. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pengertian dari sistem pangan. Nah, di sini sudah dikelompokkan bahwasanya menurut Azhar Susanto di dalam bukunya bahwa sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen atau apapun, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan baku pangan. Baik, dapat disimpulkan sendiri bahwasannya sistem pangan merupakan sebuah jaringan kompleks dan terintegrasi yang mencakup segala aspek terkait dengan produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, dan konsumsi pangan. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini sudah ada diagram mengenai sistem pangan dan gizi. Baik, teman-teman bisa dilihat. Yang pertama di situ terlibat ada subsistem produksi. Nah, di dalam subsistem produksi ini akan diarahkan ke dalam subsistem ketersediaan, sehingga dalam subsistem ketersediaan nanti akan berakhir pada subsistem konsumsi. Nah, pada subsistem konsumsi sendiri di sini nanti akan berakhir pada yang namanya ketahanan pangan. Dalam sistem konsumsi di sini juga akan mengetahui bagaimana status gizi masyarakat sendiri. Nah, dalam ini subsistem produksi ke subsistem ketersediaan merupakan distribusi yang berkaitan. Nah, ini ada beberapa yang mempengaruhi dalam subsistem ini. Yang pertama ada lingkungan. Dalam faktor lingkungan sendiri ada beberapa faktor. Yang pertama ada fisik, budaya, dan ekonomi. Nah, dalam faktor-faktor ini nantinya akan mengarah pada perilaku setiap manusia, sehingga pada perilaku ini nantinya akan disimpulkan bagaimana status gizi masyarakat yang ada di negara Indonesia seperti itu. Baik, di sini sudah dipaparkan bahwasanya mengenai komponen sistem pangan dan gizi. Nah, yang pertama ada penyediaan pangan. Nah, penyediaan pangan ini sudah ada penjelasan gambar. Penyediaan pangan adalah salah satu komponen utama dalam sistem pangan. Penyediaan pangan mencakup segala upaya dan aktivitas untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Nah, di situ sudah ada gambar mengenai panen dari padi ya teman-teman, dan jagung, dari caranya memanen sehingga terbentuklah suatu yang namanya bahan pokok kita yaitu beras. Yang selanjutnya ada distribusi pangan. Nah, distribusi pangan ini tujuannya adalah agar pangan yang disediakan sampai di masyarakat secara merata, dalam keadaan baik, tidak banyak terbuang, dan dengan harga yang dapat terjangkau. Nah, di distribusi pangan perlu memperhatikan beberapa aspek, teman-teman. Yang pertama, ada transportasi, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran. Selanjutnya, yang ketiga ada komponen sistem yang merupakan yaitu konsumsi pangan. Konsumsi makanan adalah masyarakat atau keluarga bergantung pada jumlah dan jenis pangan yang dibeli, ada pemasakan, distribusi dalam keluarga, kebiasaan makan secara perorangan. Nah, konsumsi makan rumah tangga ini bergantung pula pada pendapatan, agama, adat, kebiasaan, dan pendidikan masyarakat, serta jumlah anggota keluarga lainnya. Dan yang terakhir, di sini ada komponen sistem pangan dan gizi, yaitu utilisasi makanan. Nah, penggunaan bahan makanan telesi oleh tubuh akan bergantung pada pencernaan
serta penyerapan dan metabolisme zat gizi. Hal ini juga bergantung pada kebersihan lingkungan dan ada tidaknya penyakit yang berpengaruh terhadap penggunaan zat-zat gizi dalam tubuh, sehingga mendapat tujuan dari konsumsi dan penggunaan makanan oleh tubuh adalah tercapainya status gizi tubuh yang optimal, seperti itu. Baik, lanjut kita ke dalam sistem pangan gizi dan ekonomi. Nah, ini sendiri mempunyai arti bahwasanya sebuah konsep yang menggambarkan keterkaitan erat antara ketahanan pangan, status gizi masyarakat, dan kondisi ekonomi dalam suatu sistem pangan yang komprehensif. Nah, ini ada beberapa komponen utama dalam sistem ini. Yang pertama ada ketahanan pangan, ada status gizi masyarakat, dan kondisi ekonomi. Yang kedua ada sistem pangan gizi dan sosial budaya. Sistem ini merupakan sebuah konsep yang mengintegrasikan aspek pangan, gizi, serta faktor-faktor sosial dan budaya yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, komponen utama sendiri dalam sistem ini yang pertama ada ketahanan pangan, status gizi masyarakat, faktor sosial budaya, dan determinan sosial ekonomi. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya sistem pangan adalah jaringan kompleks dan terintegrasi yang mencakup produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, dan ekonomi pangan. Sistem ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang mana termasuk petani, peternak, industri, distributor, konsumen, dan pemerintah. Sistem pangan terkait dengan aspek ekonomi dan sosial budaya. Secara ekonomi, sistem pangan menggambarkan keterkaitan antara ketahanan pangan, status gizi, dan kondisi ekonomi. Sementara itu, sistem pangan gizi dan sosial budaya mengintegrasikan aspek pangan, gizi, serta faktor sosial budaya yang saling terkait. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pangan mempengaruhi kondisi masyarakat. Baik, ini sudah terterakan bahwasanya sumber-sumber yang saya ambil sebagai patokan materi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.